Lengkapnya mengenai suami bakar istri sudah bersama kami Kapolres Probolinggo Kota AKBP Raden Muhammad Jauhari. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Davi. Pak Kapolres, bisa dijelaskan kembali sebenarnya bagaimana kronologi kejadian itu, Pak? Memang betul pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 tadi malam sekitar pukul 20.30 WIB di mana ada kejadian suami membakar istri dan putrinya. Jadi kronologis kejadian bahwa Rabu pagi jam 7 pagi di mana korban yaitu istri Siri yang selama 1 tahun sudah dinikahi oleh pelaku, izin pamit untuk memeriksakan kandungannya 3 bulan kepada bidan di wilayah Tongas Probolinggo. Kemudian pelaku melarang dan disuruh menunda untuk bersama-sama nanti setelah pelaku pulang dari pekerjaannya 5 sore. Jam 5 sore kemarin Rabu, pelaku pulang ke rumahnya dan melihat tidak ada keberadaan istri dan anaknya. Kemudian dicari di rumah mertuanya di daerah Pasuruan. Dan di Pasuruan, orang tua korban mengatakan sempat singgah dan pulang kembali ke Tongas, wilayah Kabupaten Probolinggo, untuk mengambil pakaian yang mana istrinya mau tinggal di orang tuanya. Dan memang hampir 3 bulan ini pelaku dan korban cekcok mulut terus karena dibakar oleh api cemburu antara suami dan istri. Pada saat pulang dari Pasuruan ke wilayah Probolinggo, berpapasan dengan korban yang membonceng anaknya, dan pada saat berpapasan dihadang oleh suaminya dan cekcok mulut. Kemudian suaminya pelaku meminta korban untuk tidak melanjutkan tinggal di rumah mertuanya. Namun korban tetap pergi dan di sekitar cekcok mulut itu pelaku melihat atau ada penjual bensin eceran. Kemudian pelaku membeli 1 botol bensin Pertalite dan mengejar korban. Kemudian 500 meter dihadang oleh pelaku, kemudian pelaku menyiramkan bensin Pertalite itu ke arah pakaian tas korban yang di depan stang motor dan kendaraan korban. Baik. Kemudian disulut dengan gas korek api dan menyala dan menyambar korban dan anaknya. Saat ini korban 80% tubuh dari korban itu mengalami luka bakar. Kemudian anak korban sendiri 10% bagian kaki mengalami luka bakar. Dan saat ini korban masih dalam perawatan medis. Kemudian pelaku saat ini sudah kita proses, kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Kemudian kita cek juga dengan tes kejiwaan dan pelaku kita jerat dengan pasal berlapis, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak dan penganiayaan berat. Ancaman 10 tahun penjara. Baik, Pak, artinya motif utama pelaku melakukan hal ini karena cemburu, Pak, ya? Apakah sebelum kejadian ini? Karena cemburu. Iya, sebelum Karena kejadian cemburu, ini pelaku pernah karena memergoki informasi istrinya dari dengan pria idaman lain seperti apa? pelaku, dari teman-teman pelaku dan warga sekitar bahwa korban berselingkuh atau menjalin hubungan dengan orang lain. Pernah dipergoki oleh pelaku, Pak? Untuk 3 bulan terakhir ini, dari hasil pemeriksaan memang cekcok dan sempat terjadi adu mulut terus. Apakah dalam proses itu si korban ini pernah ketahuan di handphone, kemudian pernah dicekcok, itu kita dalami dalam proses pemeriksaan. Baik, Pak, pelaku ketika melakukan aksinya ini apakah spontanitas atau memang sudah direncanakan saat itu? Spontanitas, karena dia melihat korban sudah membawa tas dan berupaya untuk kabur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa emosi karena merasa malu ketika korban itu kabur dari rumah. Kemudian juga pelaku sudah minta untuk korban kembali ke rumah namun tidak diindahkan, dan emosi dan disiramkanlah bensin itu ke arah tas dan motor korban dan menyambar istri pelaku.
Baik, meskipun pelaku saat ini sudah diamankan, apakah proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku juga masih akan dilakukan, Pak? Masih terus kita dalami motif dan proses penyidikan lebih lanjut. Baik, baik. Terima kasih Bapak Kapolres Probolinggo Kota KBP Terima Raden kasih. Muhammad Jauhari telah bergabung bersama kami. Selamat sore.